Momen Hari Kemerdekaan Indonesia selalu diperingati sebagai bentuk apresiasi jasa para pahlawan yang telah berkorban memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui momentum bersejarah ini, nilai-nilai kepahlawanan untuk mengingatkan masyarakat terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dahulu pahlawan adalah mereka yang mengangkat senjata dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia, namun saat ini menjadi pahlawan bisa dilakukan siapa saja yang berani melangkah untuk berbuat baik dan membuat perubahan. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 2 tahun belakangan ini tentu sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Merebaknya pandemi COVID-19 dapat menjadikan semua orang sebagai pahlawan untuk membantu penanganan pandemi. Salah satunya tenaga medis yang berjuang demi keselamatan seluruh negeri. Berbagai pengorbanan telah mereka lakukan, seperti jauh dari keluarga, mengorbankan waktu, bekerja dalam sesaknya alat pelindung diri selama berjam-jam, bahkan tak sedikit dari mereka sampai mengorbankan nyawa. Sementara ada seorang di Semarang, Jawa Tengah, yang sengaja menjadikan rumahnya sebagai tempat isolasi warga yang positif COVID-19. Pemilik rumah berkoordinasi dengan pihak puskesmas, kepolisian, dan Koramil untuk memberikan bantuan ini. Bahkan, warga sekitar ikut memberikan bantuan pasokan makanan untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri COVID-19. Merekalah sosok pahlawan sebenarnya di era pandemi COVID-19. Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia, semoga pandemi segera berlalu dan Indonesia kembali sehat. Tim Liputan, Berita 1. Ya, momen Hari Kemerdekaan selalu diperingati sebagai bentuk apresiasi jasa para pahlawan yang telah berkorban memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jika dulu pahlawan adalah mereka yang mengangkat senjata dan berjuang demi kemerdekaan. Namun saat ini menjadi pahlawan bisa dilakukan siapa saja yang berani melangkah untuk berbuat kebaikan dan membuat perubahan. Ya, telah hadir melalui telekonferensi sosok yang berjasa di tengah pandemi. Dokter instalasi gawat darurat Wisma Atlet Kemayoran, Dr. Atika Riviani. Dan juga ini yang unik ya, pemilik rumah yang dijadikan isolasi mandiri warga, yaitu Pak Daud Budianto. Selamat siang, Dr. Atika dan juga Pak Daud. Selamat siang, Mas Dodi. Selamat siang. Iya, selamat siang. Ini saya bangga sekali siang ini bisa berbincang dengan dua pahlawan kita di masa pandemi begitu. Saya mungkin ke Dr. Atika dulu. Dr. Atika lagi nggak tugas ya, Dok ya? Alhamdulillah lagi nggak tugas, Pak. Oke, Dok, ini kalau kita lihat kondisi realnya, kalau kita pantau dari berita-berita, kan sekarang bisa dikatakan tren kasusnya tuh agak melandai begitu ya. Dan kemudian tadi saya juga sempat baca keterisian di Rumah Sakit Wisma Atlet juga tinggal 1.500-an pasien. Mungkin bisa dijelaskan dulu kondisi realnya sekarang seperti apa di sana? Halo, Mas. Iya, Dr. Atika. Halo, ya kalau dari segi kasusnya sekarang sudah jauh berkurang ya Mas ya. Dibandingkan dengan bulan yang lalu, Juli, Juni, itu kasusnya benar-benar sangat tinggi. Dan sekarang sudah mulai landai untuk wilayah khususnya Jakarta, sehingga di Wisma Atlet sendiri dari IGD-nya itu kasusnya sudah sangat berkurang. Alhamdulillah. Nah, kita juga mungkin ingin tahu nih, awal mula bagaimana ceritanya kemudian Dr. Atika itu ditugaskan mengobati pasien COVID-19 di Wisma Atlet? Awal mulanya itu di Oktober 2020 ya, saya bergabung di Wisma Atlet itu awalnya ada rekrutmen dari ID, kemudian saya mengajukan diri kepada orang tua saya bagaimana kalau seandainya saya mengikuti menjadi relawan di Wisma Atlet. Karena ini kasusnya bukan hanya kasus yang bisa ditangani oleh 1-2 dokter aja, tapi butuh bantuan dari semua dokter dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia untuk bergabung seperti itu. Dan akhirnya di bulan Oktober saya gabung dengan Wisma Atlet, kemudian saat ini menjadi dokter IGD di Wisma Atlet. Oh, sekarang dari Oktober 2020, sekarang itu sudah Agustus, artinya sudah hampir 10 bulanan ya, di sana itu luar biasa sekali. Nah, sekarang saya pindah ke Pak Daud nih. Ya,
Pak Daud, ini juga sama, saya ingin tahu dari cerita dari Anda, bagaimana kemudian awalnya Anda kepikiran rumah Anda dijadikan tempat isolasi mandiri untuk pasien COVID-19? Jadi gini Mas Dodi dan para pemirsa, di saat pandemi itu pernah ada kejadian demikian. Di kampung saya, di lingkungan saya, di dalam satu kelurahan hanya beda RW, ada keluarga yang 5 orang anggotanya. 1 ayah, 1 ibu, dan 3 orang anak. 3 orang anak ini yang paling besar usia SMA, yang kedua usia SMP, dan yang ketiga usia SD. Nah, kemudian pada tanggalnya saya lupa, pada hari Ahad, hari Minggu, itu ayahnya meninggal karena COVID. 5 hari kemudian, pada hari Jumat, itu ibunya meninggal karena COVID. Saya sebagai tetangga, sebagai warga masyarakat berpikir, lanjur anak piye, anak-anaknya bagaimana, sopo sing ngrumat, siapa yang merawat, mohon izin kalau saya terselip bahasa Jawa saya. Jadi siapa ini anak-anak yang merawat? Padahal ketiga anaknya ini positif COVID semua. Kemudian apakah ini menjadi tanggungan siapa? Akhirnya karena kebetulan saya ada rumah yang tidak saya sempati, sudah selesai renovasi, dan itu cukuplah karena listrik ada, air ada, kamarnya ada. Itu kemudian saya matur, saya bilang pada Pak Camat waktu itu, dan kemudian Pak Camat saya suwun rawuh, saya minta hadir di rumah itu, dan kemudian ternyata Pak Camat mengajak juga Pak Sekcam dan Pak Kepala Puskesmas. Akhirnya kami koordinasi, monggo kalau mau digunakan, silahkan rumah ini digunakan untuk menampung yang terpapar COVID ini, tetapi kemudian tempatnya adanya hanya begini. Akhirnya Pak Camat, loh ini kan belum ada tempat tidurnya, belum ada kasurnya, nanti insya Allah saya adakan Pak. Lalu Pak Camat nanya, loh apakah Ki Dawud sudah kagungan, sudah punya kok? Ya enggak sih, nanti walaupun kasur lantai lah, insya Allah saya pengadaan. Saya kemudian adakan dispenser, saya adakan kompor gas, karena itu rumah kosong. Dan Alhamdulillah rumah itu bisa menampung sampai dengan 20 orang. Tapi belum pernah sampai maksimal ditempati semua. Tapi kemudian dibantu oleh Koramil, Polsek untuk pengamanannya, obat-obatnya dibantu oleh Puskesmas, dan akhirnya bisa berjalan begitu Mas Dodi. Oke, jadi sebetulnya rumah Anda itu bisa menampung sampai 20 pasien untuk isoman COVID-19. Tapi sekarang saat ini yang sedang dirawat di sana, sedang isoman ada berapa yang saat ini sedang dirawat? Alhamdulillah pada detik ini, hari ini sudah tidak ada yang dirawat. Karena yang dirawat sudah di swab sudah positif dan sudah kembali kepada keluarganya. Dan sekarang Alhamdulillah rumah itu dalam kondisi sudah kosong. Oke, tapi masih bisa dipakai, masih terbuka ya Pak ya? Masih bisa terpakai kalau misalnya Ya. Dan kemudian untuk yang bisa masuk ke situ dalam kondisi puskesmas, Mas. Oke. Jadi pasien itu ke puskesmas diperiksa dan kemudian diisolasi di sana. Oke, sekarang saya ke Dokter Atika lagi. Dok, ini kan tadi Anda juga sudah bilang bahwa sekarang situasinya sudah mulai melandai, pasiennya juga sudah mulai berkurang, tapi mungkin bisa diceritakan ketika puncak pandemi gelombang kedua kemarin, mungkin di akhir-akhir Juli itu, situasinya seperti apa di sana? Boleh saya gambarkan dengan satu kata, kacau, Mas. Itu benar-benar seperti petir di siang bolong, pasien yang awal mulanya yang standar-standar biasa, tiba-tiba langsung naik kondisinya yang IGD saja hanya mampu menyediakan bed itu sebanyak 34 bed dengan oksigen sentral. Namun saat itu kami menggunakan lebih dari 100 bed untuk berada di IGD. Itu hanya untuk di IGD saja. Dengan kondisi pasien yang datang itu jelek, kemudian rata-rata datang dengan kondisi yang sudah kurang baik dan membutuhkan oksigen, tidak hanya oksigen yang pakai tabung, tapi juga oksigen dengan tekanan tinggi, sehingga membutuhkan sentral oksigen yang banyak.
saat itu kita menggunakan search tenaga medis, perawat, dan logistik dan apapun sebisa kita untuk membantu pasien-pasien yang datang. Tapi Anda dan Kondisi saat itu, ya lanjut. ya gimana Mas? Ya silakan lanjut, Dokter Atika. Ya, jadi kondisi saat itu benar-benar nakesnya benar-benar sampai hampir tidak mampu lagi untuk menerima pasien dan alhamdulillah untuk di bulan ini sangat menurun pasiennya. Oke, Dok. Begitu Mas. Dari dokter sendiri dan kemudian teman-teman nakes di Wisma Atlet sendiri sempat nggak sih merasa takut begitu? Karena biar bagaimanapun kan potensi terpaparnya juga luar biasa. Kalau dari segi takut sih iya Mas. Mungkin di awal-awal sangat takut. Kemudian adanya varian baru Delta dan lain-lain yang sangat menular ya. Itu juga membuat kita sedikit merasa lebih was-was dan waspada gitu. Tapi overall kita benar-benar udah fix untuk bekerja sebagai relawan di tempat COVID sehingga apapun resikonya akan kita hadapi. Gitu. Dukungan dari keluarga sendiri seperti apa? Atau mungkin saya tanya begini, sudah berapa lama nggak ketemu keluarga? Sudah 6 bulan mungkin Dok. Mungkin Mas. Ya kalau dari keluarga sih sejauh ini mendukung. Tetap pada prokes ya, APD dipakai dengan benar, selama tidak dijaga di red zone juga di yellow zone dengan benar, seperti itu. Oke, saya ke Pak Daud ini terkait dukungan juga. Kita tahu bahwa kan yang tinggal di daerah Anda tadi, Kelurahan Jatisari kalau nggak salah ya Pak Daud ya, itu kan bukan Anda saja tapi ada tetangga-tetangga di sana. Bagaimana kemudian tetangga-tetangga di sana menyambut ide rumah Anda itu akan dijadikan tempat isolasi? Apakah justru protes atau justru malah mereka membantu? Jadi waktu itu Pak Camat bilang pada Pak Lurah dan kemudian Pak Ketua RW dan semua Ketua RT di RW saya menemui saya di rumah. Artinya bahkan Pak RT itu bilang begini, kalau penjenengan harus bawa kunci, harus dan sebagainya, apa nggak repot? Ya udahlah biar itu kami saja yang melakukan. Artinya yang buka pintu tiap pagi, nutup tiap malam pada gerbang rumah itu dapat dukungan dari para ketua RT se-RW saya. Jadi semuanya mendukung, tidak ada penolakan, dan bahkan untuk makan pasien yang ada di situ oleh atas usaha Pak Camat itu didukung dari catering yang ada di kelurahan kami. Tiap pagi, siang, sore selalu ngirim catering dan alhamdulillah semuanya sudah terjamin, keamanan juga begitu. Jadi tidak pernah ada masalah, tidak ada kata protes, dan semuanya masyarakat saeko proyo bersatu untuk menghadapi ini gitu. Wah, luar biasa ya gotong royongnya dari masyarakat di sana, begitu membantu, mendukung, menyediakan makan dan sebagainya. Pak Daud dan juga Dr. Atika, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Dr. Atika dan juga Pak Daud. Ini saya ke Dr. Atika lagi. Ini Dok mungkin bisa diceritakan juga suka dukanya menangani pasien COVID-19 di sana. Karena kan seperti yang dokter bilang tadi, mungkin kondisinya ketika masuk ke Wisma Atlet bisa beda-beda. Ada yang mungkin berat, ada yang ringan, ada yang menengah begitu. Dan kemudian juga mungkin berbagai kelompok usia. Dari segi mental juga kan mungkin ada yang kuat tapi ada yang kemudian ada agak ringkih. Itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Iya Mas, kalau dari sukanya sih sebenarnya di Wisma Atlet ini mungkin karena dari rekrutmen pertamanya adalah orang-orang yang ingin menjadi relawan, jadi tim yang bekerja itu adalah tim-tim yang kooperatif, sehingga dalam pelaksanaannya mudah untuk merawat pasien. Kalau dari segi sukanya lagi adalah memang pasien yang dirawat di sini dari segi usianya berbeda, dari segi tingkat pendidikannya berbeda, dari segi kelas penyakitnya, simptomatiknya berbeda, sehingga banyak jenis penyakit yang mungkin yang dipikir hanya cuma COVID aja, ternyata sampai di sini ketahuan banyak sekali penyakit yang ada di pasien itu, sehingga banyak hal yang di luar ekspektasi sebenarnya yang terjadi di Wisma Atlet. Terus kemudian untuk masalah dukanya, saya sebagai salah satu dokter IGD kehilangan salah satu perawat saya, salah satu pejuang COVID, ya salah satu
perawat yang biasanya menangani COVID dan beliau gugur. Dan kita semua kehilangan pahlawan yang satu ini. Itu sih dukanya. Kalau pengalaman yang lain mungkin salah satunya adalah lahirnya seorang bayi di Wisma Atlet. Nah, itu juga salah satu hal yang unik yang terjadi di Wisma Atlet. Sebenarnya saat itu Wisma Atlet belum memiliki dokter spesialis obgyn atau spesialis kandungan ya. Sehingga dokter-dokter umum ini bekerja keras gimana caranya pasien ini melahirkan dengan selamat, bayinya dengan selamat, walaupun pasiennya COVID, bayinya negatif, kita bisa menyelamatkan pasien ini. Sebenarnya seperti itu sih, Mas. Jadi pasti juga ada semacam kepuasan batin ya dok ya ketika misalnya dokter menangani seorang pasien kemudian perlahan-lahan kondisinya membaik begitu dan kemudian di swab negatif dan kemudian pulang begitu ya. Jadi bisa diceritakan bagaimana rasanya begitu melepas pasien dengan kondisi sudah sembuh atau mungkin ada cerita-cerita lagi seperti apa? Jadi selain di IGD, sebenarnya di penugasan sebelumnya saya adalah dokter HCU atau High Care Unit. Nah, pada saat di High Care Unit saya punya satu cerita ketika satu keluarga masuk ke Wisma Atlet. Ada seorang ibu, seorang bapak, dan 3 orang anaknya. Nah, seorang ibu ini kebetulan datang dengan kondisi yang sangat jelek. Kemudian setelah kita lakukan proses intubasi, pasien menggunakan ventilator, naik ke ICU, dan saat itu pasien dalam kondisi yang tidak baik, sehingga kita tidak dapat menyelamatkan pasien. Hari yang sama, kemudian suami pasien masuk ke ICU juga dengan kondisi yang jelek. Itu adalah kondisi di mana saya merasakan bahwa kesedihan nyata terjadi pada anak-anak pasien. Anak-anak pasien tersebut 3 orang merasa sedih akibat dari mereka sendiri yang sering keluar, tidak taat prokes, hingga orang tuanya jadi positif COVID. Orang tuanya yang hanya di rumah saja positif COVID. Nah, itu menjadi salah satu pelajaran yang benar-benar mengena di hati pasien-pasien, 3 orang pasien tersebut. Dan alhamdulillah dari perawatan kita, bapaknya pasien ini dapat diselamatkan. Itu salah satunya, Mas. Kemudian ada juga pasien yang datang dengan kondisi jelek, kemudian sudah kita rawat dengan ventilator, kemudian membaik, kemudian pasien itu sudah direncanakan untuk pulang dalam 3 hari ke depan. Kemudian suatu saat kita kan tidak bisa menerka-nerka apa yang terjadi di masa depan. Ternyata pasien itu mengalami perburukan tiba-tiba di ruangan. Kemudian pasien terpaksa lagi kita kasih ventilasi, Mas. Kita pasang ventilator lagi. Kemudian pasien itu perlahan-lahan membaik dan akhirnya pasien itu selama 35 hari dirawat di Wisma Atlet sekarang sudah sehat walafiat seperti itu. Ya alhamdulillah ya. Ini cerita-ceritanya banyak sekali ya, cerita-cerita yang mungkin membuat kita jadi terenyuh begitu ya, membuat kita jadi harusnya tuh benar-benar menghargai begitu ya jerih payah dari para nakes yang ada di seluruh dunia bahkan begitu ya untuk menangani pandemi ini. Saya ke Pak Daud. Pak Daud, mungkin Anda punya cerita serupa. Mungkin saya mau tanya dulu, sebetulnya ketika pandeminya sedang parah-parahnya begitu ya di gelombang kedua kemarin, itu ada berapa maksimal yang pernah di isoman di tempat Anda, dan mungkin ada cerita-cerita menarik di sana? Jadi begini, waktu pas parah-parahnya itu kebetulan rumah saya itu berdekatan dengan taman pemakaman umum, tempat dimakamkannya para korban COVID itu. Maka setiap hari, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, selalu saja kami mendengar sirine dari ambulans, sirine dari mobil jenazah, yang sehari itu bisa mencapai 17 sampai 25 pemakaman. Itu yang kemudian juga mosok saya sebagai warga masyarakat mau diam saja kan itu. Nah kemudian apalagi ada beberapa korban itu. Nah kemudian saya berpikir sederhana sekali sebenarnya, lebih baik kecil tetapi bertindak nyata daripada besar dan banyak tapi hanya di angan-angan. Itu yang kemudian mendorong kami, ya sudah kalau saya mampunya hanya meminjamkan tempat untuk isolasi ya kami lakukan. Karena kan kebetulan tempatnya, ya rumahnya sih nggak begitu besar, ada 5 kamar, kemudian ada kamar mandinya, kemudian rumah itu berdiri di lahan kira-kira 800
meter persegi dan luas bangunan itu sekitar 300 meter lah. Jadi rumah itu memang ada jarak dengan tetangga. Karena di batas tanah itu tidak mepet pada dinding rumah, maka tetangga juga tidak merasa terganggu. Kemudian halamannya yang sudah di paving block itu bisa digunakan untuk berjemur. Jadi kata dokter Puskesmas mengatakan, wah ini untuk tempat isolasi yang terpapar sangat ideal. Nah maka ya sebatas itu yang bisa kami lakukan. Kemudian ya semulia-mulia hidup, lebih mulia hidup yang bermanfaat bagi sesama. Betul. Itu aja saya sementara apa yang bisa saya lakukan untuk sesama. Ya walaupun kecil tapi bisa memberikan manfaat kepada sama itu jauh lebih mulia. Kami berpikir sesederhana itu Mas gitu loh. Oke, Pak Daud dan juga Dr. Atika, kita masih punya satu segmen lagi untuk berbincang. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Dr. Atika dan juga Pak Daud. Dr. Atika, ya ini kita tidak bisa memungkiri bahwa sebetulnya meskipun pandeminya sudah berjalan 1 tahun lebih berapa banyak bulan, tapi masih saja ada masyarakat yang sebetulnya tidak taat prokes dan kemudian itu lagi-lagi bisa kemudian membuat menambah beban dari teman-teman nakes. Mungkin sebagai perwakilan dari nakes khususnya yang bekerja di Wisma Atlet gitu ya, menjadi relawan di Wisma Atlet, apa pesan Anda terhadap masyarakat yang mungkin masih belum taat dengan protokol kesehatan? Yang pertama adalah dengan kita menyelamatkan diri kita sendiri, kita juga akan menyelamatkan keluarga kita, orang terdekat kita, dan juga menyelamatkan dunia ini gitu dari COVID. Nah, COVID bukan hanya masalah penyakit yang kita alami sendiri seperti penyakit-penyakit tidak menular lainnya, tapi ini adalah penyakit yang menular. Dengan cara kita bertemu dengan teman kita tanpa pakai masker, ternyata kita positif COVID tanpa gejala dan kita menularkan ke teman kita, ternyata teman kita menularkan ke teman-teman yang lainnya. Nah, terkadang masyarakat menggunakan masker nih Mas, benar. Menggunakan masker, tapi hanya di luar rumah. Tapi ketika bertemu dengan teman, ketika bertemu dengan keluarga, nah itu lupa prokesnya. Nah, untuk sekarang yang saya bisa sampaikan kepada masyarakat, bahwa negara kita sekarang 76 tahun. Dan negara yang berdaulat itu bukan hanya negara yang kuat itu bukan hanya negara yang berdaulat, tapi negara yang sehat. Oleh karena itu, tetap laksanakan prokes dengan ketat, tetap semangat, dan insya Allah semoga tahun depan, 17 Agustusan kita bisa kumpul lagi, kita bisa lihat panjat-panjat pinang, kita bisa upacara bareng, sehingga kita bisa merasakan bagaimana rasanya bareng-bareng kembali, seperti itu. Betul ya, ini harapan kita semua karena 17-an sudah 2 17-an nih kita lalui ya dengan upacara virtual, kemudian lomba-lomba juga tidak ada, pawai-pawai tidak ada. Kita harapkan dengan masyarakat taat protokol kesehatan, pandeminya bisa cepat berlalu, vaksinasi jalan terus begitu kan, sehingga kemudian tahun depan ya di tahun ke-77 HUT Indonesia kita bisa bersama-sama lagi. Nah, sekarang terakhir mungkin ke Pak Daud nih. Pak Daud, mungkin pesan Anda juga buat masyarakat yang ingin mengikuti jejak Anda begitu. Mungkin hal kecil saja, bentuknya bisa beragam cara, tapi itu bisa bermakna sekali bagi orang-orang yang sedang kesusahan di kala pandemi seperti sekarang. Mas Dodi. Jadi kalau Dokter Atika tadi justru berusaha untuk mengusir virus, untuk menangkal virus, tapi upaya saya ini dalam rangka untuk menyebarkan virus. Tapi virus yang sebarkan adalah virus kebaikan. Dengan bahasa saya sederhana sekali. Sekecil apapun jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Sekecil apapun, semampunya. Maka tadi saya katakan lebih baik kecil tetapi nyata daripada besar tetapi itu hanya di angan-angan, hanya sebuah wacana. Karena bagaimanapun juga semulia-mulia hidup, sebagus-bagus hidup, lebih mulia dan lebih bagus hidup yang bermanfaat bagi sesama. Saya ingin bahwa kepedulian ini, kepedulian sesama manusia, sesama hamba Allah,
sesama warga bangsa dan negara ini makin meningkat pada usia kemerdekaan yang sudah lebih dari 70 tahun itu. Harapan itu yang saya harapkan dari segenap masyarakat, dari sedulur-sedulur saya, bagaimanapun juga penderitaan tetangga, penderitaan saudara kita adalah penderitaan kita juga. Dan yang saya rasakan, Mas Dodi dan para pemirsa, saya teramat sangat berbahagia ketika yang sudah isolasi di rumah saya itu dinyatakan sudah negatif, sudah sehat, dan akhirnya mereka melenggang pulang dengan menenteng tasnya, dengan tertawa-tawa, dengan gembira sekali. Itu satu kebahagiaan yang tidak terbeli, yang ada di dalam hati saya, di dalam benak saya, di dalam batin saya. Iya. Karena ternyata saya di situ menemukan bahwa inti dari kebahagiaan itu adalah kita mampu untuk membahagiakan orang lain. Iya. Begitu, Mas Dodi. Iya, jadi sama-sama kita lenyapkan virus corona dengan berbagai variannya dan kemudian kita sebarkan virus kebaikan dengan berbagai varian cara. Ya, kurang lebih seperti itu. Benar. Terima kasih, semoga memang dialog kita ini memberikan inspirasi jadi masyarakat begitu ya, dan kemudian terima kasih juga buat teman-teman nakes, Dr. Atika, dan juga salam buat teman-teman yang bertugas di sana. Luar biasa sekali pengabdian Anda, dan kita mengapresiasi, masyarakat Indonesia mengapresiasi kerja keras dari Anda, dan kemudian juga Pak Daud, dan juga bisa menginspirasi juga teman-teman yang lain yang mungkin punya lahan, punya tempat untuk bisa dijadikan tempat isoman. Terima kasih waktunya Dr. Atika Rifiani dan juga Pak Daud Budianto. Salam sehat selalu untuk Anda berdua.